Siapa yang berani memasuki wilayah netral Pangeran Kegelapan? Orang yang akan mengantar kalian ke surga. Hahaha. Tidak heran dia adalah pembunuh pria dengan hadiah tertinggi di daftar pembunuhan. Memang luar biasa. Daripada menjaga Beijing yang sepi ini tanpa status, lebih baik bergabung dengan organisasi dark web kami. Hanya perlu satu kata dari kamu. Seluruh dark web adalah milikmu. Bahkan aku juga. Organisasi Raja Kegelapan. Perdagangan narkoba. Membunuh naga. Mati sudah sepantasnya. Mantan anggota. Apakah di rumahmu ada kunci? Katakan. Orang yang kau cari sudah ditemukan. Namanya Suking. Dia berada di Haicheng. Bertahun-tahun lalu, aku ditipu oleh 4 keluarga besar Haicheng. Keluargaku dibantai. Jika dia menyelamatkan aku bisa melarikan diri dari Haicheng. Bagaimana keadaannya sekarang? Nyonyaku melahirkan seorang putri. Karena itu, ia kehilangan posisi pewaris keluarga Su. Sekarang ia terpaksa menikah dengan Sang Jiang Wenhao, pewaris keluarga terkaya di Haicheng. Anak nakal itu berani kabur dari pernikahan. Apakah kau masih menginginkan wanita itu? Wanita yang membuatmu hamil. Sampai itu? Kau harus membayar. Kau harus membayar. Kau harus membayar. Tolong, Paman, aku mohon. Jangan pukul ibu. Jangan pukul ibu. Anak haram itu dan ibunya akan kupukul bersama. Hahaha, mohon lagi. Jangan pukul. Jangan pukul. Kau masih menjadi bagian dari 4 keluarga besar di Laut Yangtze. Saatnya kita selesaikan perhitungan ini. Sampaikan perintah ke Beijing, kepada semua prajurit. Mulai hari ini, ikutlah saya kembali ke Kerajaan Naga. Tuan, orang yang Anda tunggu itu. Dia telah kembali. Dia akhirnya kembali. Cuaca di Haicheng akan berubah. Nona Suning Yue, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Yang Wenhao? Menjadi istri yang sahnya? Aku tidak mau. Kau ini anak pembawa sial. Apa yang kau katakan? Paman, sepertinya putrimu tidak setuju. Cepat minta maaf kepada Kaisar. Katakan kau mau, nak. Dia menculik putriku. Dia menculik Nian Nian. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Tidak akan pernah. Pernikahan ini harus tetap dilangsungkan hari ini. Mau tidak mau. Tuan Tong, jika putrimu seenggan ini, maka ibuku tidak bisa disalahkan. Minumlah ini. Aku jamin kau akan sangat menikmati ini. Aku tidak mau. Yang Xiao, ini tidak baikan. Banyak orang melihat. Ma, kamu apa haknya untuk bernegosiasi denganku? Keluarga yang mengeluarkan ratusan miliar. Apakah kalian menganggap Yang Gui Hao bodoh? Anak perempuan, abaikan dia. Nanti menikah dengan dia. Kalau tidak, keluarga Sukami akan benar-benar selesai. Seorang wanita yang telah tidur dengan orang lain. Mengapa Anda berpura-pura menjadi mulia dan jujur kepada saya? Ah. Xiao Su, apakah kamu baik-baik saja Xiao Su? Siapa kamu? Berani-beraninya mengacau pernikahan keluarga Sukami. Lin Feng, aku kira siapa? Ternyata adalah Lin Jiayu, yang menghancurkan kesucian putriku. Lin Feng, 5 tahun yang lalu saat aku menghancurkan keluargamu. Kau merangkak keluar dari Haicheng seperti anjing. Sekarang kau masih berani kembali. Lin Feng, cepat pergi dari sini. Di mana putri kami? Hahaha. Anakmu sudah aku kunci di ruang bawah tanah. Sedang dikuliti dan disiksa.
Bagaimana, suka tidak? Setelah pergi dari sini, urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Ayo pergi. Kalian mau pergi kemana? Di mana Qin Wei? Jika mati, Jin Wei adalah kejahatan berat. Kakakku adalah dewa perang dari Kementerian Militer. Dewa perang yang paling handal di bawah Bai Feng. Adalah sosok yang sangat berkuasa. Bunuh Jin Wei untukku. Ini bagaimana dibuka? Sedang membunuhmu. Aku akan membuatmu mati kesal. Lei Peng, kau tidak boleh membunuhku. Apa kau tidak ingin bertemu putrimu lagi? Lin Feng Dianian belum mati. Cepat lepaskan dia. Dianian belum mati. Aku tahu kau tidak berani membunuhku. Kau benar-benar sangat licik. Kamu sendiri yang mau mati. Jangan seret kami jadi tameng. Sayang, ayo kita pergi. Berhenti. Keturunan keluarga yang masih ingin pergi? Ini adalah alat peringatan yang terhubung dengan Kementerian Militer Keluarga Yang. Begitu saya tekan ini, anak angkat keluarga Yang Jingtian, akan segera datang ke sini untuk membalas dendam. Saudaraku sedang mengantarkan air untuk pernikahan. Saya pergi makan, turunkan pintunya. Tidak ada yang boleh pergi. Biar kamu bicara baik-baik dengan kakakmu. Hanya sebuah masalah yang mengganggu. Dengan keluarga Sukami tidak ada hubungannya sama sekali. Ibu, justru kalian berdua, pasangan selingkuh ini, yang membuat tuanku terluka seperti ini. Anda berlutut untuk menguasai Wenhao dengan cepat. Saya bersumpah untuk menikahi master muda Wenhao. Keluarga Su saya memiliki secercah harapan. Berlutut, apakah Anda semakin besar? Keluarga Su hidup dengan menjual putri mereka. Betapa anjing yang kehilangan napas dan mengguncang ekornya. Giliran Anda untuk mengarahkan jari dengan orang luar di latar belakang keluarga Su. Saya adalah ayah Nian Nian, suami King Sui. Jika ingin Song Wen King hidup sehari lagi, saya tidak akan mengakui wanita ini. Bisa lupakan harapan itu. Siapa yang berani menyentuh adikku? Siapa yang berani menyentuh adikku? Ayo pergi. Guru tertua adalah dia. Master muda kedua adalah murid yang berani dan gila. Berani menyentuh keluarga Yang. Anda lelah menjalani Yang King Tian. Anda sangat agung. Anda adalah yang agung di hutan. Anda pemberontak berani kembali. Karena saya mengambil pemberontak ini. Kau mencari mati, ya? Ini semua kekuatanmu? Jangan dekati aku. Aku adalah salah satu dewa perang dari negara Nagafe. Jenderal yang paling dihargai oleh dewa perang berbaju putih. Kalau kau membunuhku, itu sama saja dengan mengkhianati seluruh angkatan bersenjata. Dewa perang berbaju putih di puncak kekuatannya sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya dewa perang di negeri naga. Meskipun kamu sangat hebat, tapi bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Lebih baik cepat pergi. Gadis bodoh, kali ini aku kembali. Aku tidak berniat pergi. Aku bahkan merasa terharu. Apakah kamu pikir kalian masih bisa melarikan diri ke kota Shouhai? Tenang saja, tidak akan. Memohon kepada sang pejuang berbaju putih untuk membiarkanmu hidup. Aku ingin kau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku perlahan-lahan membunuh istrimu. Malam ini, keluarga yang akan sepenuhnya dipenjara. Siapa yang membuat keributan di sini? Bos, akhirnya kamu datang. Inilah dia yang secara ilegal menyerang perbatasan kerajaan Long, mengganggu para prajurit di Departemen Bea Cukai. Dan juga tentang hal ini. Adikku, kau telah dilumpuhkan olehnya. Penjahat yang berani mencederai prajuritku, menyerbu negeriku. Hukumannya adalah mati. Potong tangan dan kakinya. Xiao Bai, setelah sekian lama tak bertemu, kau berani menantangku? Pak, akhirnya saya melihat Anda lagi. Pakaian putih. Bai Feng memberi penghormatan kepada komandan. Dewasa bermata putih. Anda mengakui kesalahan Anda. Dia pengkhianat. Bagaimana bisa menjadi komandan militer? Saya dibawa untuk mengatasi semua hambatan saat itu. Sekali-kali berbeda. Arah pedang. Semua tunduk. Hukum militer kerajaan naga.
Menggerakkan Jin Wei secara pribadi untuk menculik putriku. Apa hukumannya? Sesuai hukum militer. Menggerakkan Jin Wei untuk menculik orang lain dan memperdaya perempuan. Kejahatan harus dihukum. Bai Feng, saya adalah putra angkat dari pemimpin lama keluarga Yang. Apakah Anda takut bahwa keempat keluarga besar kelompok kami akan bergabung dengan para dewa laut dan ratusan suku akan secara kolektif akan membalas? Keempat keluarga besar di Haicheng sedang menunggu tentara mereka mati. Melakukan perbuatan jahat. Dewa perang ini secara diam-diam telah menyelidiki Anda selama lebih dari 5 tahun. Karena tentara tidak ada di sini. Memenggal kepala segera. Ayo. Kakek, kakek. Tidak baik, nak. Ekor ular, dia. Saudaraku berani membunuh saudaraku. 4 keluarga besar di Haicheng. 100 keluarga di Haicheng tidak akan membiarkan kalian pergi. Hahaha. Aku tidak ada yang bisa kukatakan. Sekarang kamu berani membunuhku. Nanti orang-orang yang akan mencarimu untuk menagih. Keluarga yang akan menetap. Kamu tidak akan selamat. Siapa yang berani mengganggu darah keturunan Yang? Lepaskan cucuku. Jika tidak, mati saja. Leluhur adalah sisa-sisa keluarga Lin. Dia sudah kembali. Dia tidak hanya merusak saya. Dia juga membunuh kakak saya. Kamu adalah keturunan Lin yang terkutuk. Anak kecil ini mencari mati. Kamu telah menerobos batas dewa perang. Maaf, Tuan. Hamba tidak mampu. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Yang, akan mati. Bai Feng, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bawalah kepalamu anak muda dari keluarga Lin kepadaku. Kejadian di masa lalu. Akan kuampuni. Suku berpakaian putih tidak memiliki anjing yang menyerah. Hanya hantu yang mati dalam pertempuran. Aku selalu berada di atas dewa perang. Hanya selangkah lagi. Akan bisa seperti yang mulia. Di bawah yang mulia. Semua adalah semut. Saya jujur memberitahu Anda. Bisa mencapai keadaan hari ini. Juga berkat darah putri Anda. Saat saya mengambil darah putri Anda. Dia masih memanggil ibunya. Dewa, tolong saya. Beritahu saya di mana putri saya. Saya memberi Anda waktu 3 napas. Beritahu saya di mana putri saya. Jika tidak, mati. Mati di depan mata masih keras kepala. Semua kepada saya. Keluar sana, sialan. Kenapa masih bengong? Ikut aku, Bu. Apa kamu mau mati bareng sampah ini? Bu, kalau kamu mau mati bareng sampah ini, aku tidak akan menghalangi. Jangan bawa nama keluarga Sukita. Ibu. Kau ingin mati bagaimana? Anakku. Tolong lepaskan dia. Biarkan aku bertemu putriku. Kau memang cukup menarik. Aku bisa membiarkanmu bertemu putrimu. Tapi kau harus menjadi bonekaku. Melayaniku setiap hari. Kau berani sekali. Kau tidak mau. Aku juga tidak akan menyulitkanmu. Bunuh anak ini di depanku. Aku bisa membebaskan putrimu. Lepaskan Kyusui. Lagi pula nyawaku memang kau yang selamatkan. Jika kau mau, ambil saja. Aku bunuh. Aku akan membunuhmu. Pergi mati saja. Orang itu memiliki lebih dari 70 anggota keluarga. Menyiksa Jian Lai. Hari ini aku akan memotong ibunya Yingling dari keluarga Xiu Lei dengan pedang ini. Ibu. Nian. Letakkan pedangnya. Kalau tidak, aku akan langsung mencekikmu sampai mati. Mati. Hahaha, sisa-sisa keluarga Lin sudah mati.
Dari sekarang desa Yang dan Dewa Lautnya tak terkalahkan lagi. Karena kau tidak mau menerima cucuku. Maka akan kuberikan satu kesempatan lagi padamu. Untuk bersamaku. Aku akan memberikan jalan hidup untuk keluarga Su. Kamu berlutut dan tunduk padaku. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku sudah bilang. Kamu hanya akan mati di medan perang. Orang lain sudah mati. Apa gunanya kamu masih memeluk putrinya? Hahaha, oh begitu ya. Tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk menyakiti putriku lagi. Mungkin. Aku sudah mencapai tingkat tertinggi. Permintaan maaf biasa tidak dapat menyakitiku. Hormat. Sekarang giliranmu. Kau tidak perlu mendekat. Aku adalah pejabat terhormat dari negara naga. Jika kau membunuhku, itu berarti kau bermusuhan dengan seluruh negeri Longguo. Yang mulia, harap pikirkan baik-baik. Jika kau membunuhnya, dendam Longguo terhadapmu tidak akan pernah terhapus. Dan ketidakadilan yang diderita keluarga Lin juga tidak akan pernah terselesaikan. Panggil. Yang Sihai dan Yang Wenhao melakukan pemberontakan. Keberdosaan yang tak termaafkan. Dijebloskan ke sel mati. Lepaskan aku. Tuan, kami selalu menantikan kembalinya Anda. Menantikan Anda membela kehormatan Bai Yiwei. Untuk membalas dendam. Dari saudara-saudara Anda yang pernah. Aku mengerti, Anda adalah ayahku, sedikit sekali. Bukan pilihan Papa. Kalau bukan karena kamu, Nian tidak mungkin jadi seperti ini. Mama, jangan salahkan Papa. Papa sudah susah payah kembali. Kalau pergi lagi, aku tidak punya Papa lagi. Menyimpan Papa itu baik. Ibu dan ayah, kami tidak akan pernah terpisah lagi. Nini. Ibu dan ayah, apa yang salah dengan Nian? Apa yang terjadi di tubuh saya dalam beberapa tahun terakhir? Leluhur terinfeksi racun jiwa es. Ini adalah racun yang dibuat oleh 4 keluarga besar di Haicheng. Sistem yang digunakan untuk mengendalikan penyanderaan. Agar mereka dapat melatih tulang jahat mereka. Dikabarkan hanya dengan darah jantung dari 4 leluhur keluarga besar dapat membebaskannya. Lagi-lagi 4 keluarga besar Haicheng. King Sui, jangan khawatir. Aku pasti akan menikahinya. Dan itu sesuai dengan darah jantung dari 4 kepala keluarga tua. Anak perempuan kita. Hei, 4 dewa perang Beijing sudah siap. Tuan, mereka telah masuk ke Haicheng. Angin laut sedang berusaha keras menyelidiki kasus perdagangan anak perempuan oleh 4 keluarga besar. Hai King, berikan penjelasan. Atas nama Dewa Perang Kilin, saya menyatakan perang terhadap 4 keluarga besar Haicheng. Tidak mati, tidak berhenti. Saya patuh pada perintah. Langit di kota ini sangat cerah. Lin Feng, siapa sebenarnya kamu? Mengapa bahkan Dewa Perang Bai Feng menganggapmu sebagai tuannya? Dan mematuhi perintahmu? Siapa saya? Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Aku dan Bai Feng adalah saudara yang terlahir dari parit yang sama. Dulu ketika keluarga Lin belum hancur, saya melarikan diri ke Beijing sendirian. Setelah berjuang keras selama bertahun-tahun, saya telah memiliki kekuatan tertentu di Beijing. Hari ini, meskipun 4 keluarga besar di laut berkumpul, saya sama sekali tidak akan peduli. Tidak akan peduli. Kau kira kau siapa? Li Feng, aku mohon padamu. Jangan lagi membuat masalah, ya? Aku hanya ingin hidup sederhana bersama Nian. Jing Sui, percayalah padaku. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku pasti akan cukup. Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan darah jantung leluhur keluarga Yang. 3 keluarga Raja Langit. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Su bukanlah musuh bebuyutan. Aku akan meminta keluarga Su untuk menengahi. Segera dapatkan penawarnya. Nanti kita bisa hidup sederhana bersama Nanan. Sekarang bukan saatnya untuk berhenti. Terjebak di antara 4 keluarga besar. Tak ada akhir, tak ada istirahat. Bagus.
Aku akan bawa Nini pulang dulu. Kamu pikirkan baik-baik. Pikirkan dengan jelas sebelum bertemu putrimu. Ayo. King Sui. Hei, panggil perintah. 3 keluarga besar telah menyandra penjara. Yang Sihai dan Yang Wenhao telah dibawa pergi. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Pasti kalian semua sudah mengetahuinya, kan? Jika bukan karena obat khusus dari keluarga Lu. Mungkin anak saya sudah tidak bisa berdiri lagi. Anak yang terkutuk. Berani sekali menantang kami. Saya tidak menganggap serius 4 keluarga besar kami. Lama saya dari keluarga yang telah meninggal karena pertempuran. Putra angkat saya dari keluarga yang King Tian, juga diperkosa. Bahkan anak saya hampir hancur oleh Anda. Seorang kakek pengkhianat. Terlalu banyak untuk menipu orang lain. Bunuh jika Anda mengatakan bunuh. Penghancuran keluarga Lin saat itu. Aku, keluarga besar Hai Cheng semuanya berbakat. Jika tidak segera disingkirkan sisa-sisa keluarga Lin ini. Yang selanjutnya menjadi korban adalah salah satu dari yang hadir di sini. Lalu bagaimana kabar dari ibu kota? Pihak ibu kota sudah kuhubungi. Mereka mengatakan agar kita bertindak sendiri. Selama ini kita sudah banyak memberi mereka. Setidaknya anak laki-laki dan perempuan perawan. Memberikan semua sumber daya terbaik kepadanya. Sekarang ada masalah. Dia hanya ingin pergi begitu saja. Bagaimana kalau kita langsung menghadapi si Lin itu? Karena keluarga Yuan selalu dibunuh. Memerintahkan kita untuk menyelesaikan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Itu latihan Lin Feng. Setidaknya dalam hal penghormatan tertinggi. Bahkan jika kita digabungkan, kita bukan tandingannya. Bagaimana kita bisa memikirkan ini? Karena putri saya juga tidak mau kalah. Saya sebenarnya tidak punya uang. Kebetulan Raja Utara kembali ke tulang naga. Dia memang membutuhkan wilayah untuk berdiri. Mengapa kita harus? Pedang naga menyanyikan lagu untuk persembahan. Ku persembahkan kesetiaan 4 keluarga besar dan 100 keluarga. Saat itu, mohon Raja Beijing untuk membunuh Lin Feng. Sebagai hukuman. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Maka, akan kukirim undangan untuk Sun King Sui sendiri. Aku ingin menikmati ekspresi putus asa Lin Feng. Komandan. Yu Feng, kau tiba-tiba memanggilku kemari. Ada apa? Keluarga Kuil Hai Cheng mengirimkan undangan. Untuk mengadakan pesta penyambutan kepulanganmu. Mereka ingin mempersembahkan senjata sakti, pedang naga menderu, dan keluarga besar Kuil Hai Cheng beserta keluarga-keluarga kecil lainnya. Mereka memintamu untuk mencabut pedang naga menderu. Untuk membunuh Lin Jiayu. Pedang naga ungu ini adalah pedang ayahku. Sejak kepergian ayahku, tidak ada seorang pun yang mampu mencabut pedang itu lagi. Ini besi naga sejati mereka. Dengan besi ini, mereka dapat menguasai 4 keluarga besar. Menarik. Kau memintaku untuk membunuh diriku sendiri? Bertaruh apakah aku akan membunuh mereka atau tidak? Tidak perlu, dengan kemampuanmu sekarang. Masih belum menjadi lawan ketiga orang tua itu. Aku pasti akan pergi ke pesta kali ini. Supaya aku tidak perlu mencari mereka. King Feng, beritahu King Long. Mereka harus menggunakan segala cara untuk menyerang keluarga Jusi. Kali ini, aku akan membasmi mereka sampai akar-akarnya. Ya. Tunggu. Apakah ada perintah dari Tuan? Katakan kepada semua orang. Dalam perjamuan kali ini, saya akan menikahi putri dari keluarga Su King. Hamba mohon undur diri. Hei, ya. Apakah ini ayah? Orang jahat datang lagi. Hari ini kau mau menikah juga harus menikah. Tidak mau menikah juga harus menikah. Menikah? Kau pergi saja bersama anak haram itu. Kau melakukan apa? Apa yang sebenarnya kau berikan pada putriku? Kekuasaan Raja Beijing yang sangat besar itu kau tinggalkan begitu saja? Aku tetap ingin bersama sampah sepertimu. Tante, jangan berbicara omong kosong dengan orang yang sekarat. Yang Wenhao, tubuhmu pulih cukup cepat ya. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa sombong setelah mendengar berita ini. Ini aku yang traktir. Dan ini adalah untuk Su King Sui dari Raja Utara. 3 hari lagi, keluarga besar dari Hai Cheng akan mengadakan pesta penyambutan untuk Raja Utara. Semoga kau bisa hadir saat itu.
Oh, benar, Raja Utara juga mengatakan akan menikahi putri keluarga Su Qingxiu, di pesta kembalinya. Kau wanita ini bisa dilirik oleh Raja Utara. Itu sungguh sebuah peristiwa besar. Sedangkan kau, wanita murahan yang menyusahkan ini, aku akan membuatmu menjadi bubur obat. Cari mati kau. 4 keluarga besar telah meminta Raja Utara untuk membunuhmu. Lebih baik kau cepat pergi. Undangan sudah saya terima. Raja Beijingshi sebenarnya tidak saya anggap serius. Lin Feng, apakah kamu gila? Semua yang ada di sini ada saya. Cepat pergi. Pergi. Jika kamu menghinaku, keluarga yang sebagai pemimpin dari 4 keluarga besar, kau pikir dia bisa kabur? 3 hari lagi, aku pasti akan datang ke 4 keluarga besar itu. Bersihkan leher kalian dan tunggu saja. Hahaha, aku benar-benar kagum dengan keberanianmu, orang bodoh. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. 3 hari lagi di pesta itu, aku akan meminta Raja Utara untuk menyerahkanmu kepadaku. Dan juga anak haram kecil ini. Aku akan membuatmu tahu apa arti hidup lebih buruk daripada mati. Nanti jangan sampai kamu sampai kencing di celana karena ketakutan. Baiklah. Sekarang kau merangkak keluar. Lubu, pelan-pelan. Aku sarankan kau sekarang juga mencacat kedua kakimu sendiri. Lalu berlutut dan minta maaf. Di pesta 3 hari kemudian, aku akan membiarkanmu mati dengan sedikit lebih terhormat. Kau sudah berlutut, masih ada permintaan lain? Aku bisa memenuhinya semua. Aku ini Raja Beijing, loh. Ini bunga yang kuambil untuk 70 lebih anggota keluarga Lin. 3 hari lagi adalah ajal kalian. Li Feng, kau puas sekarang? Sekarang kau bahkan sudah menyinggung Raja Beijing. Bahkan di Beijing pun kau tak punya tempat berlindung. Kau rela begitu, ya? Kau masih merasa dia belum cukup menyakitiku? Kau akan segera menjadi wanita kaya dan mulia. Mengapa kau masih peduli dengan orang yang sekarat ini? Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan berkeras kepala lagi. Raja Beijing itu siapa? Hanya dengan 1 jari, dia bisa membuat keluarga Su kita lenyap. Apakah kamu benar-benar tega melihat keluarga Su kami perlahan-lahan hancur? Sekarang, segera pergi dari sini. King Sui, ikut aku. Jika kamu pergi dengan pria liar ini, anak kecil ini juga tidak akan selamat. Aku sudah meminta pendapat 3 orang tetua. Asalkan kamu mau menikah, mereka akan menggunakan darah hati mereka untuk menyelamatkan anakmu. King Sui, kau percayalah padaku. Aku akan berusaha menyelamatkanmu di sana. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengobati? Tanpa bantuan 3 leluhur. Dengan apa kau bisa menyelesaikannya? Aku tidak bisa melihat putriku mati. Dia masih begitu kecil. Bu, rumahku. Rumahku. Apa ini? Qin Sui. Sebenarnya, saya adalah Raja Beijing. Hei, kamu adalah Raja Beijing. Lalu aku masih Raja. Sialan Yu Feng. Kau bilang padaku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Awalnya aku mengira kau adalah orang yang setia dan berani. Orang ini hanya difitnah. Itu juga alasan aku menyelamatkanmu. Tapi aku tidak menyangka. Kau demi kepentingan pribadimu. Mengorbankan nyawa putrimu demi kerajaan yang runtuh. Sekarang masih harus berbohong sebesar ini. Kau pergi jauh dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. King Sui, aku tahu. Apapun yang aku katakan sekarang menjijikan. Nantinya semua akan terungkap. Kumpulkan 4 jenderal besar. 3 hari lagi aku akan menghadiri pesta kembalinya. Hancurkan 4 klan besar. Saatnya kau membayar harga. Tak terduga keluarga Su tiba-tiba menjadi yang teratas di antara 100 keluarga. Bahkan 4 keluarga besar di Haiking berada di bawah keluarga Su. Keluarga Su kali ini benar-benar meroket. Keluarga itu telah melahirkan seorang putri sejati. Tapi itu belum tentu. Nona keluarga Su ternyata mendapatkan perhatian Raja Beijing. Sepertinya kita harus lebih sering berhubungan dengan keluarga Su mulai sekarang. Nanti, mohon semua untuk lebih memperhatikan. Konon, penguasa utara ini muda dan berbakat. Di usia muda, kekuatannya sudah mencapai tingkat tertinggi. Dengan 1 orang dan 1 pedang, dia mengalahkan semua hal di utara. Dia adalah orang terhebat di dunia.
Sayangnya, Raja Utara ini terlalu. Di seluruh negeri naga ini, mungkin hanya 10 orang yang pernah melihat wajah aslinya. Hari ini kalian semua sudah melihatnya, bukan? Raja Utara ini tidak hanya memiliki kemampuan yang paling tinggi, tapi juga mendapatkan kesetiaan dari 4 keluarga besar di kota Hai dan ratusan keluarga lainnya. Hari ini, 4 keluarga besar di kota Hai berkumpul di sini dengan kalian semua. Kami ingin menyaksikan Raja Utara menarik pedang naga ini di hadapan semua orang. Lebih lagi, pedang ini harus digunakan untuk membunuh sisa-sisa keluarga Lin dari Han, yang tersisa 5 tahun yang lalu. Nanti, setelah meraih gelar, akan menjadi lebih tinggi dari yang lain. Ingatlah, setelah semuanya berhasil, harus banyak membantu keluarga yang di hadapan Raja Beijing. Oh, benar. Jangan pedulikan perilaku putrimu. Jika bisa mendapatkan obatnya. Hari ini, kami dari 4 keluarga besar Hai Cheng bersama ratusan klan di Hai Cheng bersatu untuk membasmi sisa-sisa keluarga Lin. Aku telah menyelamatkan 4 keluarga besar Hai Cheng dari bahaya. Lalu mengapa sisa-sisa keluarga Lin tidak datang? Tentu saja karena mereka ketakutan. Setelah upacara selesai, bahkan jika aku harus menggeledah seluruh bumi, aku akan menangkap mereka hahaha. Siapa bilang aku tidak datang? Siapa bilang aku tidak datang? Kau sampah ini berani datang lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Cepat keluar. Sun Sui, tenanglah. Aku punya cara sendiri. Kalian awasi dia untukku. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua. Anak durhaka ini. Itu adalah sisa-sisa keluarga Lin yang mencuri dari Han 5 tahun yang lalu. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah melakukan kejahatan berat. Membunuh para jenderal dari Kementerian Militer dengan kejam. Merevolusi komandan Kementerian Militer. Mereka juga dengan kejam membunuh leluhur keluarga yang saya. Hari ini mengundang Raja Beijiang dan semua yang hadir. Ini adalah jamuan kembali. Lebih dari itu, kami ingin meminta Raja Beijiang untuk mencabut pedang Long Yun. Bunuh pencuri dan hilangkan pengkhianat. Bersihkan suasana Hai Cheng. Siapa pengkhianat? Siapa yang akan dibunuh mungkin? Setelah Raja Utara datang. Lihat apakah dia bisa memotongnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda tidak mengundang saya ke sini? Karena tokoh utamanya sudah datang. Maka sudah seharusnya ia naik panggung dan mencabut pedang. Panggung ini dibuat untuk Raja Beijing. Pedang ini juga dibuat untuk Raja Beijing. Ternyata karpet ini pun dicuci dengan darah dan kesetiaan 100 keluarga Hai Cheng untuk Raja Beijing. Semuanya dipersiapkan untuk kembalinya Raja Beijing. Kau ini siapa sebenarnya? Aku ini siapa? Apakah saya bukan tuan baru kalian? Jika saya tidak kembali ke Yan, itu juga lelucon besar. Tidak menyangka ini adalah keturunan dari keluarga Yin. Bolehkah saya bertanya, Raja Beijing Shan turun gunung? Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda adalah Raja Beijing Shan yang di atas segalanya, kan? Ahahaha. Memang hari ini, kecuali saya, tidak ada yang berhak naik ke panggung ini. Hari ini para malaikat neraka ini hanya akan terkenal karena saya. Hahaha, ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Pengkhianat dan sisa-sisa. Membunuh yang baik dan setia. Anda hanyalah seorang penjahat yang melanggar hukum. Apa hakmu untuk menilai pedang Long Yin ini? Jika saya tidak memiliki hak ini, maka di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang pantas. Pedang naga hanya bisa ditarik oleh mereka yang mencapai puncak. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti tidak boleh mencabutnya. Kau pengkhianat, apa hakmu untuk mencabut pedang naga ini? Bagus sekali. Bagus sekali, hanya mereka yang mencapai puncak yang bisa mencabutnya. Bagus sekali, orang yang tidak setia dan tidak berbakti tidak boleh mencabutnya. Ayahku dulu menggunakan pedang ini di medan perang, berjuang mati-matian. Dan hingga hari ini, tanah air Longguo tetap aman. Keluarga besar Lin, seluruhnya dibantai oleh kalian, para pengkhianat dan orang jahat. Lebih dari 70 anggota keluarga. Semua berakhir dengan kematian yang tragis. Bahkan pedang naga ini, yang menemani guru Kinku dalam berbagai peperangan, kini harus berhadapan dengan para pengkhianat dan teman seperjuanganku ini. Setelah kematian ayahku. Siapa lagi yang mampu mencabut pedang naga ini? Sisa-sisa keluarga Lin. Jangan mengada-ada. Tidak mencabut pedang Long Yin. Hanya saja, kemampuan kita belum mencapai tingkat tertinggi. Sejak ayahmu mengkhianati negara.
Ia sudah kehilangan kelayakan untuk memiliki pedang Longyin. Tanpa perlindungan pedang Longyin. Ya sudah, ayahmu terkena dampaknya. Jika kalian semua tahu hanya orang yang setia dan bermoral yang bisa mencabut pedang Longyin. Lin Feng. Cabut pedang Longyin ini. Membela kehormatan keluarga Lin. Pedang ini mencabut nyawa pemimpin suku Dai dari 4 keluarga besar kami. Mencabut tekad kami untuk melayani Raja Beijing. Pedang ini mewakili nasib Hai Chen dan seluruh negeri Long. Tidak mungkin kau, sisa-sisa pengkhianat negeri, menyentuhnya. Manusia adalah Raja Wilayah Utara. Tempat yang menjadi sasaran serangan pasukan saya. Tak tergoyahkan. Dimanapun aku berada. Orang-orang ketakutan mendengar namaku. Aku setiap hari bisa melihat hati naga. Apa yang tidak bisa aku cabut? Katakan bahwa kamu gemuk. Aku kasih kamu sebuah guci. Kamu masih ingin berakting apa? Meskipun kamu adalah keturunan dewa perang. Ayahmu pernah melakukan beberapa prestasi. Tapi pengkhianatan adalah pengkhianatan negara. Zamannya sudah berlalu. Semua orang bisa melihat kesalahan pengkhianatan ayahmu. Sekarang di kota laut. Bergantung pada kerja sama 4 keluarga besar kami. Bersatu melawan musuh. Baru saja berjuang untuk mencapai masa damai yang makmur. Hanya kami yang memiliki kualifikasi untuk mencabut pedang Dragon Chant ini. Bagus sekali, bersatu melawan musuh. Bagus sekali, masa damai yang makmur. Saya melihat kota laut ini. Sudah tercemar parah. Kota laut ini tampaknya putih bersih. Namun sebenarnya sudah hitam pekat seperti tinta. Kota ini tampak makmur dan berkembang. Namun sebenarnya penuh dengan pembusukan. Dan sudah membusuk. Diam kau. Berani sekali kau. Keluarga lu dulunya mengandalkan bisnis taksi. Dan dibantu oleh keluarga Lin. Kemudian menjadi taipan logistik yang memonopoli transportasi di Hai Cheng. Sekarang malah menjadi kaki tangan perdagangan manusia. Keluarga Gao sudah bertahun-tahun hidup dari menjual ikan di pasar. Mendapatkan kebaikan dari keluarga Lin. Baru bisa menjadi pedagang seafood terbesar di Hai Cheng. Sekarang malah membantu para penculik mencari gadis muda. Untuk penelitian ilmu hitam. 4 keluarga besar sekarang adalah pengkhianat dari keluarga Lin. Pemberontak dari Longguo. Kau bicara omong kosong. Anda mungkin telah salah berbicara. Kalau tidak, nenek moyang kalian sudah lama mati. Hidup mereka dibangun di atas daging dan darah gadis-gadis muda di kota laut. Dibangun di atas air mata dan darah rakyat kota laut. Istri yang tidak berperi kemanusiaan. Jika menghalangi hari ini, aku akan menggunakan pedang ini yang ditinggalkan ayahku. Untuk memenggal kalian, sekumpulan orang hasasa ini. Mengguncang sejauh 30.000 li. Satu pedang menyerang 19 negara. Ya. Sudah, dia benar-benar mencabut pedang naga langit. Cukup, Lin Feng. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan akan membunuh Sujia Kingsue? Sujia sangat penting bagimu. Pentingnya kau menghadiri acara tersebut dengan pakaian terbaikmu. Hal terpenting, kau rela mengorbankan dirimu sendiri. Hari ini, 100 keluarga besar berkumpul di sini. Meskipun kau memiliki kemampuan yang luar biasa, kau tidak seharusnya mencari perhatian di pesta sebesar ini. Nanti, jika Raja Beijing marah, bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimana putri kita harus menghadapinya? Tentang putri kita, aku akan memberitahumu. Saya sudah mendengar kata-kata seperti ini berkali-kali. Kamu sekarang juga. Segera berlutut. Minta maaf kepada ratusan keluarga di Hai Cheng. Minta maaf kepada Long Yinjian. Minta maaf kepada Raja Beijing. Sekarang juga. Segera berlutut untukku. Maukah kau sujud? Apakah aku pantas untuk 4 keluarga besar Hai Cheng? Apakah aku pantas untuk ratusan keluarga Hai Cheng? Pantas untuk menjadi istrimu. Tolonglah, aku mohon, janganlah kau terus berkeras kepala, ya? Raja Beijing akan segera datang. Siapakah gerangan Raja Beijing itu? Jika dia marah, saya, seluruh Hai Cheng kami, akan dihancurkan. Jika pencuri ini diizinkan untuk bertindak seperti ini lagi. Lari semua orang yang kami hadiri. Saya telah melangkah di gunung. Telah jatuh ke dalam debu. 30 nasib dan ketenaran debu dan bumi. Mimpi hilang dan melihat kembali ke adegan kosong. Hahaha. Saya menarik pedang saya dan tersenyum di langit.
Kursi lengkap ada di Lagu Naga. Yun Feng, kamu sangat marah. Hanya Raja Beijing yang bisa duduk di posisi ini. King Sui saya adalah Raja Beijing yang ingin Anda nikahi bahkan jika Anda hadir dengan kostum yang hebat. Ratusan Hai Cheng. Saya adalah yang tertinggi. Raja Utara yang setia pada lututnya. Lei Feng, kau keterlaluan. Hari ini kau menduduki tahta Raja Utara. 4 keluarga besar Dewa Laut tak akan berhenti sampai kau mati. Aku Raja Utara sudah seharusnya berseteru dengan 4 keluarga besar Dewa Laut. Apakah ini surat naga sejati yang kau kirimkan? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Tubuh naga sejati ini benar-benar memiliki tanda dari berbagai keluarga. Apakah dia benar-benar Raja Beijing? Dia adalah penguasa Beijing yang legendaris. Apa yang kau lakukan? Hei, surat naga sejati ini palsu. Ayah, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia adalah seorang pengkhianat. Dia adalah putra orang berdosa. 5 tahun lalu, ia dikejar oleh 4 keluarga besar di Haicheng. Panjat keluar dari kota laut seperti anjing. Orang seperti dia. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Beijing yang di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang? Apakah itu benar atau salah? Anda tahu di dalam hati Anda. Lu Feng, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk membuat palsu ini. Tetapi bagiku, ini adalah hukuman mati. Dewi pejuang King Feng sudah dalam perjalanan. Hahaha. Kalian semua, aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa Dewa pejuang King Feng dari bawah komando Raja Beijing akan segera tiba di medan perang. Saat itu, identitas anak ini akan terbongkar tanpa perlu perlawanan. Lin Feng. Sekarang juga, di hadapan 100 keluarga Hai Cheng, kau harus berlutut. Tidak perlu menunggu Raja Utara datang sendiri. Untuk menunjukkan kepiawaiannya. Hari ini, bukan hanya karena kehadiran Dewa Perang yang dihormati. Bahkan jika keempat Dewa Perang berkumpul sekalipun, mereka tetap harus tunduk padaku. Hari ini, aku, Raja Utara, datang ke sini untuk menghunus pedang. Merupakan kehormatan bagi kalian 100 keluarga Hai Cheng. Ah, tentang kamu yang terlalu berisik. Lin Feng bahkan berani menyakiti ayahku. Aku sudah memiliki dendam yang dalam dengan keluarga Yang. Hari ini aku akan menggunakan darah keluarga Yang untuk mempersembahkan kepada arwah 7 anggota keluarga Lin di surga. Cukup, jangan berisik lagi. Tadi tidak diantar. Aku mohon padamu. Demi aku. Lepaskan keluarga Yang. Keluarga yang sekarang sedang menderita karena penyakit yang disebabkan oleh pertempuran di Beijing. Dengan sekali tebasan pedangmu itu, kau bahkan akan memutuskan kesempatan hidup terakhir mereka. Kutukan ini, aku rasa, tidak akan bisa dihindari. Memang sedikit tergoda untuk bisa mencabut pedang naga mata. Pantas saja dia keturunan keluarga Lin. Namun, kekuatan si badut ini sudah saatnya berakhir. Hanya dengan kalian bertindak. Hanya dengan kemampuan kalian saja belum cukup untuk dilihat. Mengatasi kejahatan. Aku hanya menemukan kekuatan dari pedang naga Yun. Jenderal King Feng akan segera datang. Itulah saat kematianmu. Ternyata Jenderal King Feng adalah kartu terakhir kalian. Itu mungkin akan mengecewakan kalian. Dia datang, yang akan mati adalah kalian. Kalian sudah dekat dengan kematian. Kalian masih berpura-pura. Apakah kalian mengira 4 keluarga besar Hai Cheng dan aliansi 100 keluarga ini bodoh? Saudara-saudara, hari ini, saya Yang Wen Hao, atas nama 4 keluarga besar Hai Cheng, akan membasmi pengkhianat. Dengan ilmu pengkhianat, saya akan mempertahankan kekuatan 100 keluarga Hai Cheng. Jika kalian tidak ingin pergi ke rumah Gao, ingin pergi ke rumah Sang bersama keluarga Yang, ingin pergi ke rumah Lu bersama keluarga Yang, ingin bersama keluarga Yang, kami ingin bersama keluarga Yang. Sekumpulan orang yang tidak teratur. Hari ini kalian akan mengerti nasib kalian. Kalian terlalu berisik. Bagaimana cahaya 5 rumput bisa bersinar dengan matahari dan bulan? Bagaimana badut bisa melompat ke dalam keanggunan yang hebat? Saya terlambat. Pria King Feng. Anda anak ini. Melanggar ratusan tempat saya. Gambarlah pedang raungan naga. Tolong izinkan saya memutuskan sendiri. Dengan bukti kekuasaan Raja Dragon Palace.
Tuan Qin Feng. Apa maksud ini? Qin Feng menerima perintah dari Raja Beijing untuk mengirimkan provinsi kepada 4 keluarga besar di Haicheng. Tuan Qin Feng, apakah ada salah paham di sini? Ini adalah sisa-sisa keluarga Lin yang secara pribadi telah menyinggung Tuan Beijing. Tuan, kami 4 keluarga besar tidak ada hubungannya dengan Tuan. Semoga Tuan dapat menyelidikinya dengan jelas. Bukalah matamu yang buta itu dan lihatlah. Beliau adalah tuanku, Raja Beijing. Tidak mungkin. Dia pasti meniru Raja Beijing. Kau pikir dengan mencari aktor kau bisa menipuku? Raja Beijing yang sebenarnya. Dia pasti akan datang. Qin Feng. Cuacanya dingin, saatnya menghancurkan 4 keluarga besar itu sampai bangkrut. Ya, Tuan. Lakukanlah. 4 keluarga besar itu telah berkuasa di Haicheng selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka sangat kuat. Tidak semudah itu kau bisa menggoyahkan mereka hanya dengan kata-katamu. Hei, perekonomian 4 keluarga besar itu diserang oleh kekuatan asing yang tidak dikenal. Saham jatuh besar. 4 keluarga besar sudah bangkrut. Apa? 4 keluarga besar sudah tamat. 4 keluarga besar sudah bangkrut. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Bawa loyalitasmu. Aku akan menguburkan 4 keluarga besar bersama. Haha, terlalu banyak intimidasi. Kita hanya perlu menghancurkan kedua orang ini. Bekerja sama untuk membunuhmu. Keluarga kami ada di sini, nak. Hanya untuk membunuhmu. Pencuri. Apakah kita tidak siap sama sekali? Di luar, saya menyergap ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master. Aku perlahan akan menghabisi kamu. Aduh. Kenapa tidak dilanjutkan? Tuan, tidak baik ini. Para ahli yang disembunyikan di menara ini semua sudah mereka kalahkan. Mereka terlalu kuat. Dewa Perang Bai Feng dan 4 jenderal terkuat di Beijing sudah datang. Kakek, lain kali bawa lebih banyak. Para master itu belum cukup untuk mengenyangkan saya. Hari ini pesta kembaliku adalah hari kematian kalian. Hari ini, segala sesuatu akan dibayar dengan darah. Bagaimanapun juga, kami adalah para pejuang kuat dari tentara Dewa Perang. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami bisa tunduk padamu. Kami akan menyerahkan semua harta kami. Cukup mohon kau mengampuni nyawaku. Kalian bertiga yang tua. Saat kalian memusnahkan seluruh keluarga Lin, apakah kalian pernah berpikir tentang hari ini? Aku adalah seorang pejuang. Melaksanakan perintah Raja Negara. Tidak mungkin ayahku dan Raja sudah berteman selama bertahun-tahun. Hubungan mereka seperti saudara. Bagaimana mungkin Raja mengkhianati keluarga Lin? Pasti ada tindakan kalian yang tidak benar. Ribuan nyawa melayang. Kami tidak berani menipu orang lain. Tuan muda, selama ini aku menyelidiki secara diam-diam. Dan menemukan bahwa pembantaian keluarga Lin dulu memang ada bayangan dari ibu kota. Ini bukan urusanku. Gadis-gadis kecil yang kalian culik dan jebak ini. Bagaimana kalian akan menjelaskannya? Perkara ini menggunakan ilmu hitam. Anak-anak kecil digunakan untuk menyuling setan. Sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sihir dan ilmu hitam seperti ini belum muncul di Tiongkok selama 100 tahun. Pemberontakan tetaplah pemberontakan. Tidak perlu penjelasan. Tawan mereka. Darah yang menyayat hati ini untuk mengobati penyakit putriku. Kau tidak boleh membunuhku. Lin Feng, kau tidak boleh membunuhku. Kumohon, ampunilah aku. Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Aku tidak akan pernah muncul lagi di depan kalian, King Sui Weijie. Lin Feng, kau tidak boleh membunuhku. Istri dan anak perempuan Lin Feng. Dosanya tak terampuni. Saat itu kalian menghina keluargaku. Pernahkah kau berpikir tentang hari ini? Dikurung di penjara mati. Akan diproses oleh Panglima Militer Beijing. Pengkhianat Haicheng sudah dibersihkan. Apa pilihanmu? Kami bersedia tunduk pada Raja Utara. Ternyata kau benar-benar Raja Beijing. Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja kau selalu tidak percaya. Kau tidak pernah mempercayaiku. Pasti kau sangat senang sekarang, ya? Di hatimu, aku hanyalah orang yang meninggalkanmu demi menikahi Raja Beijing. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya kau ingin Raja Beijing menghancurkan keempat orang tua itu.
Lalu bunuh dirilah kau. Ibu, ibu. Ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, kenapa kamu menangis? Jangan marah pada ayah. Mulai sekarang, inilah istriku. Selamat kepada Raja Utara. Selamat kepada Raja Utara. Ternyata kamu memang Raja Beijing. Aku tidak pernah membantahnya. Hanya saja kamu tidak pernah percaya. Dan tidak pernah percaya. Sekarang pasti kamu sangat puas, kan? Di dalam hatimu, aku adalah orang yang meninggalkanmu demi menikahi Raja Beijing. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya kamu ingin Raja Beijing mendapatkan darah hati dari keempat orang tua itu. Bunuh diri lagi. Ibu, ibu. Ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, kenapa kamu menangis? Jangan marah pada ayah. Mulai sekarang, inilah istriku. Selamat untuk Raja Utara. Selamat untuk Raja Utara. Mulai sekarang. Daerah ini berbicara dengan kalian. Tidak mendengar, kan? Semua cepat minggir dariku. Kenapa gunung ini jelas-jelas milik keluarga Hai di laut? Apa keluarga Su? Tidak pernah dengar. Adik kecil, pernahkah kau mendengar nama Liu Bancheng dari Sindu? Dia adalah Taipan Property, Liu Bancheng. Benar, puncak gunung ini sangat berguna bagi keluarga Liu. Singkirkan semua orang-orang yang membuat onar ini. Nanti akan digunakan untuk upacara penobatan. Untuk keperluan Tuan Muda. Jangan sampai mengotori pandangannya. Cepat pergi, jangan sampai mengganggu. Kalau tidak, ada kalian yang tidak tahu diri, kan? Apakah kamu punya pendapat? Percaya atau tidak? Kalau percaya ya sudah. Minta maaf kepada mereka. Kenapa masih bengong? Ayo. Kaki kamu ini. Tidak ada yang berani. Aku ini mengikuti Tuan Muda keluarga Liu. Katanya adalah bagian ujung dari kepala preman Kyoto. Berani menyentuhku? Aku tidak akan hidup sampai malam ini. Aku ingin sekali melihat. Bagaimana caranya kau membuatku mati malam ini? Mulutmu besar sekali. Mulutmu besar sekali. Tuan Muda keluargaku sudah datang. Kau sudah selesai. Lepaskan dia. Baiklah, kau memang pintar. Aku sudah melepaskannya. Kau menantangku? Kau seharusnya bersyukur ini terjadi di depan putriku. Kalau tidak, kau akan menyesalinya seumur hidup. Menghina putriku? Kau akan mati. Jadi, salahku karena aku tidak langsung membunuhnya? Itu sangat menyesal. Tapi Anda memukul saya. Kemudian Anda berlutut dan kau tahu 3 kali untuk meminta maaf kepada mereka. Bagaimana saya bisa menyelamatkan hidup Anda? Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan cermat. Saya juga mengirim keberanian kepada Liu Che. Anda juga dapat memberikan nama tiran-tiran. Anda orang jahat. Jangan pukul nenekku. Itu putrimu, ya? Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Ini dia yang mendekat sendiri. Cukup akurat, tapi aku menyukainya. Hahaha. Lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Apakah kamu mengira Liu Bo takut padamu? Keluargaku, Liu, kaya raya. Ada banyak orang kuat yang terampil. Hanya berdasarkan dirimu? Haha. Jangan bilang kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah penguasa dari keluarga Ye yang terkenal itu. Benar, dia memang haha. Haha, teruskan berakting. Aku ingin tahu identitas apa lagi yang bisa kamu ungkapkan. Saya berubah pikiran. Nona kecil ini tampaknya masih memiliki pesona. Saya tidak hanya ingin dia meminta maaf. Saya juga ingin dia melihatmu bersenang-senang di bawahku. Sangat ingin dan mati. Hahaha. Juga ingin menggali kuburan nenek moyangmu. Menghancurkan dan menyebarkan abu. Aduh, sialan kamu. Berani kamu menggigitku ya? Jangan sentuh tanganku, tolong. Sudah terlambat untuk merayu. Sisa yang ditinggalkan setelah menggangguku.
Tunjukkan kematian yang luar biasa. Ngapain juga, tunggu sampai aku selesai bermain denganmu. Aku akan mengirimmu dan si brengsek kecil ini bersama-sama. Hahaha, hihihi. Jangan sampai dijual. Ayah, tolong aku. Hahaha, cari mati kau. Hei, berani sekali kau menyentuhku. Tuan muda ya tidak akan melepaskanmu. Kakak, dengan mulutmu yang besar itu, kalian semua tidak akan selamat. Aku akan membalas dendam untuk kalian. Bunuh kakak. Matikan. Tunggu. Orang busuk ini. Adikku pasti akan membuatnya ingat. Bersikap baik. Anak dari Master Negara 7. Ye Wushuang, bersikap baik. Anak dari 7 kepala negara, Ye Wushuang. Mengapa orang-orang dari ibu kota datang ke Haicheng? Kau bodoh. Kau harus membela aku. Aku baru mau mulai bekerja. Dia sudah datang membuat masalah. Dia bahkan mengatakan dia adalah penguasa Beijing. Cukup. Hahaha. Kau sudah mati, bocah. Kau bisa bertarung, hebat ya. Saat keluar, yang penting adalah latar belakang. Di belakang keluarga Liu ada Nie Xiao. Nie Xiao bisa membunuhmu seperti menginjak semut. Aku sudah cukup memberitahumu. Nie Xiao, Nie Wushuang sudah bertemu dengan penguasa Beijing. Apa dia benar-benar penguasa Beijing? Ningxia, apa kamu salah? Bodoh, jika kamu ingin mati, saya akan memenuhinya sekarang. Penguasa Beijing, bisakah kamu mengampuni dia demi saya? Dia sangat jahat. Berusaha mencelakakan keluargaku. Ahaha. Hahaha. Terima kasih atas belas kasihan Tuan Beijing. Ada apa yang Tuan pikirkan? Tuanku memerintahkan Jenderal Kirin Kementerian Pertahanan, Lin Feng, untuk segera kembali ke ibu kota. Baiklah, hamba akan kembali dan melaporkan kepada Tuan Naga. Saya akan pergi ke ibu kota setelah menyelesaikan urusan rumah tangga. Kalau begitu, saya akan menunggu kedatangan Tuan Beijing di ibu kota. Cepat angkat cakar anjingmu dan pergi. Komandan. Long San sekarang terkena. Lupakan saja. Aku benar-benar tidak bisa menahan rasa ini. Bodoh. Kau tidak tahu harusnya curang setelah Lin Feng pergi? Kau benar-benar akan pergi ke ibu kota. Sebagai orang Longguo. Perintah pemimpin aliansi. Tentu saja harus pergi sebentar. Lagi pula, belakang keluarga Lin saya tidak bisa dihadapi oleh keluarga yang kecil ini. Ayah mengkhawatirkanmu dan tidak ingin kau pergi. Baiklah, ayah. Tunggu sampai ayah menyelesaikan semua ini. Ayah akan kembali dan menemani kamu dan ibu setiap hari, ya? Tapi kamu telah menyinggung keluarga Liu kali ini. Saat pergi ke ibu kota, harus sangat berhati-hati. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melukaku. Justru keluarga Liu itu. Apa yang mereka lakukan di Gunung Luolong ini? Keluarga Liu memang baru-baru ini membeli banyak tanah gunung secara paksa. Setelah kamu bilang begitu, memang sangat mencurigakan. Dendam pintu tersembunyi. Misteri Gunung Luolong. Sepertinya perlu untuk menjelajahi peta. Saya ingin bertemu dengan negara ini. Tuhan, apa yang kamu bawa ke sini? Raja terasa gila. Saya berlatih di sini. Lilin api. Anda membiarkannya pergi. Kamu sangat kejam di awal. Di dalam hatimu, tidak sedikit pun aku bersikap kekanak-kanakan. Yang mulia putri. Jangan meremehkan orang lain. Aku selalu peduli pada orang lain. Apakah itu? Di mana kesalahanku? Baik dari segi pengetahuan maupun penampilan. Baik dari segi kedudukan, di mana aku kurang dari Su Qingsui? Putri, harap jaga harga diri. Holin Feng tidak pernah berpikir untuk dibandingkan dengan orang lain. Holin Feng sudah tidak bisa menerima orang lain dalam hatinya. Aku tidak percaya. Aku membuka mata dan melihat diriku. Aku tidak percaya. Sepertinya itu tidak berwarna dan tidak berasa. Bahkan aku hampir tidak muncul. Berani sekali, Linde. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer.
tapi juga berani menghina publik. Apa hukuman yang layak untukmu? Ye Wushuang, kita tidak punya dendam. Mengapa kau ingin menyakitiku? Di ambang kematian, kau masih berani mencuri kata sandi ayahku. Lin Feng, aku sarankan kau menyerah dengan baik. Kamu mengira apa yang kamu lakukan sempurna. Nanti saat putri terbangun, kenyataan akan mengalahkanmu. HMPH, fakta sudah di depan mata. Tidak ada tempat bagimu untuk membela diri. Ayo, bawa dia pergi, tunggu. Ini di mana? Singa, mengapa kamu ada di sini? Di mana pakaianku? Putri, apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi? Ingat. Ingat apa? Ingat bahwa kamu berencana untuk mengkhianatiku, bukan? Bersikeras ingin menikahi Gao Tianyuan yang paling misterius dari negara Jepang. Aku ingin tahu apa lagi yang kamu bisa. Tuan Lin Feng mengandalkan dirinya sebagai penguasa utara. Mencoba mencemari sang putri. Ambil kerajaan naga. Saya akan menjatuhkan orang ini. Semakin dosa. Sungguh kekhawatiran. Lin Feng menolak untuk menerima hukuman. Tunggu apa lagi? Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku jika aku jadi kejam. Sial. Xiao-Xiao masih ada. Hanya itu. Bawa dia ke penjara langit. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya tidak menyangka bahwa Raja Bei Jin adalah orang seperti ini. Aku ingin sendiri sebentar. Silakan sibuk dulu. Juga baiklah, Longguo Sifang Tianwu. Dia butuh saya untuk memberitahu. Kalau begitu, kamu istirahat yang baik. Siapa kamu? Kamu siapa? Jangan-jangan dia adalah pembunuh X. Berhenti. Jangan pukul. Jangan pukul lagi. Tuan, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Setelah saya melewati dengan efisien, saya tentu saja keluar. Kalau tidak, apakah kalian mengira rantai besi itu bisa mengikat saya? Tidak usah dibicarakan, kalian berdua di sini untuk apa? Memohon kepada Beijing Zhuang untuk menyelamatkan Longguo. Sekarang, ibu kota sebenarnya sudah dikendalikan oleh guru negara. Sebagai anak guru negara, Lai Wushuang sedang mengadakan pesta besar. Sedang mempersiapkan jamuan untuk 4 raja naga negara. Pejabat tinggi naga negara juga hadir. Mereka ingin merebut negara. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Dulu keluarga Lin dibantai. Justru penasihat kerajaan yang berada di baliknya. 4 keluarga besar juga dikendalikan oleh antek-antek penasihat kerajaan. Kau cari dulu kaisar. Mari kita pergi ke aula perjamuan untuk melihat apa sebenarnya yang dijual dalam gendang ganda ini. Saudara-saudara, hari ini kalian dapat hadir di perjamuan. Maka yang hadir di sini adalah orang-orang sendiri. Saat ini, penguasa negara tidak mengurus urusan pemerintahan. Putri tidak dapat berbuat banyak. Demi keamanan kerajaan ini. Sekarang dunia membutuhkan seorang penguasa sementara untuk memimpin keadaan. Apakah ada di antara kalian yang memiliki calon yang tepat? Saya mengusulkan Nie Xiao. Dalam beberapa tahun terakhir, Nie Xiao yang menangani urusan negara. Jabatan sebagai penguasa negara harus dipegang oleh Nie Xiao. Betul, kami semua setuju. Karena tidak ada yang keberatan. Maka saya akan dengan hormat mengikuti perintah. Semua tenang saja. Setelah saya menjadi penguasa negara. Semua yang hadir di sini memiliki ketenangan yang luar biasa. Saya menentang apa yang Anda katakan, bahwa anak guru negara telah merebut kekuasaan. Itu adalah tantangan yang terang-terangan. Sekarang, siapa yang setuju dan siapa yang tidak? Saya menentang. Lin Feng, kau ini seorang yang gila. Terperdaya dalam pelarian. Bahkan masih berani tampil secara terbuka. Anda, guru dan putra mengendalikan raja. Dibingkai oleh Zhong Liang. Saya dipercayakan oleh sang putri. Aku akan menghukummu. Sekarang seluruh ibu kota kekaisaran penuh kekuatan di istana tentara. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Mereka hanya bertepuk tangan.
Setelah hari ini, aku akan menjadi petani sejati. Siapa yang bisa menghukum aku? Lonceng naga bukan untuk orang rendah sepertimu. Mati saja kau. Apa itu Beijing? Hanya seorang pengkhianat yang datang ke rumah. Di mana para raja dari 4 penjuru? Sudah lama ku dengar kekuatan pemimpin utara luar biasa. Kuharap kau bisa memberikan kami sedikit hiburan. Kakak, di negeri utara yang dingin ini, Raja Suang hanyalah katak dalam sumur saja. Nanti akan kupatahkan lehernya dan kujadikan bola. Kalian sebagai Raja Surga, seharusnya menjaga perbatasan. Tidak disangka malah menjadi pengkhianat. Di mana kesetiaan dan kehormatanmu? Seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana bisa terpuruk dalam kesedihan? Berhenti dengan omong kosong. Mari buktikan di lapangan. Apakah kau berani menyentuhku? Lihat apa ini. Leibo, jangan kira kau bisa menganggap dirimu sebagai dewa hanya karena kau membunuh beberapa sampah. Sebelum kau mati, aku punya hadiah untukmu. Bukankah kau selalu penasaran tentang di mana mayat ayahmu? Ini adalah peti mati abu ayahmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Dulu, perintah untuk membunuh ayahmu di Haicheng adalah dariku. Tak kusangka mereka masih membawa kembali abu ayahmu. Marahlah, tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan bergerak. Kau mendekat lagi. Aku akan langsung menghancurkannya. Sekarang, serahkan dia. Aku bisa memberimu jalan hidup. Benarkah itu? Kalau begitu, katakanlah lebih awal. Aku bercanda. Sebenarnya, bukan aku yang membunuh rumahmu. Ini seorang blogger. Di mana blogernya? Saya tidak tahu tentang ini. Ayah saya tahu. Guci ini palsu. Sayangnya, jangan jatuh saat Anda mengendarai angin. Orang ini licik. Kita saat ini ingin bertemu putri. Suruh dia membawa kita menemui raja. Pantaslah menjadi Raja Beijing. Benar-benar memiliki ilmu yang dalam. Lili lebah ini bahkan kau tidak baca sedikit pun. Sayang sekali, sayang sekali. Ayo, kita pergi menemui putri. Suruh dia membawa saya menemui putri. Dengan ini, saya bisa mengungkapkan konspirasi sang penguasa negara. Kebenaran tentang keluarga Lin saya. Juga bisa mengalahkan Yu Tianxia. Perintah pertama sang penguasa negara. Saya adalah putri kerajaan Longguo. Saya ingin menemui ayah saya. Apakah saya harus melaporkan kepada kalian? Tanpa perintah sang penguasa negara, tidak ada yang diizinkan masuk. Anda setia kepada raja. Masih loyal kepada kaisar. Apakah Anda ingin memberontak? Kami juga diperintahkan untuk melakukannya. Yang mulia publik, tolong jangan membuat segalanya sulit bagi kami. Sang putri baru saja menyerang 4 raja surgawi. Siap-siap untuk menyala. Aku khawatir pemimpin negara sekarang dalam bahaya. Dengar tidak? Belum memberi jalan? Beri jalan. Sial. Ayah. Ayahku sudah tidak bernafas. Apa? Qin Feng, kamu sangat berani. Berani membunuh tentara nasional. Apa keuntunganmu? Tangkap pemberontak pengkhianat ini untukku. Siapa yang berani bertindak semena-mena di depanku? Kami datang bersama Lin Feng. Saya bisa membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya. Siapa yang tahu apakah kalian semua satu kelompok? Saya adalah putri dari kaisar. Berani bertanya? Di dunia ini ada putri mana yang akan meracuni ayah kandungnya sendiri? Saya mengerti. Putri pasti telah terpengaruh oleh bujukan orang-orang biasa. Wakil direktur, Anda tidak bisa. Tidak mati, hanya terkena racun yang sangat langka. Penguasa jelas sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Kamu bahkan mengatakan bahwa dia terkena racun. Sungguh sangat konyol. Bahkan negarawan tidak memeriksa. Harus diketahui bahwa negarawan sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Apakah kamu tahu bahwa negarawan akan mati hari ini? Atau apakah orang yang menyebarkan racun itu adalah kamu? Aku memiliki hubungan yang erat dengan pemimpin negara. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang konyol seperti itu? Pemegang saham ini awalnya dibuat oleh warlord gangster. Saya pikir Anda datang dengan itu hanya untuk Anda membunuh raja.
Shunzi Linwei. Dapatkan untukku dengan cepat. Tunggu, Raja dalam bahaya sekarang. Saya tidak akan diperlakukan lagi. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa bangun lagi. Omong kosong untuk mengambilnya. Lambang naga ada di sini. Melihat lambang naga sama dengan melihat pemimpin negara. Aku lihat siapa yang berani. Kamu di mana? Su Ningwei, cepat mundur. Ayahku sekarang sedang berada di lokasi. Tidak perlu menggunakan cara-cara khusus. Ayah, aku minta tolong padamu. Jika Raja tidak berhasil, pasti akan membunuhmu di tempat. Ayahmu sekarang dalam kondisi kritis. Perlu menggunakan beberapa cara khusus. Sekarang hanya ingin mengeluarkan virus dari tubuh. Li Feng sedang melakukan apa? Untuk sepenuhnya mengeluarkan virus dari tubuh, masih perlu menggunakan beberapa barang dari Sheng. Apa yang terjadi di pasar saham? Apa kabarmu? Saya jauh lebih baik. Lin Feng yang menyelamatkanmu. Ini adalah Jenderal Qilin keluarga Lin, Presiden Lin. Linbo, kamu memang bukan hit di tanganku. Anda sebaiknya menyiapkan peti mati untuk diri sendiri terlebih dahulu. Feng, apa kabar? Tenang, dia tidak akan mati. Jangan campur urusan tentara. Sekarang kita hitung-hitung utang kita, ya. Lin Feng, kau sedang melakukan apa? Di Liangjiang ada lebih dari 70 penjahat. Saudara bintang dari kerajaan Longguo ini. Kau raja yang bodoh. Tapi kau telah membunuh semua keluarga besar di Haicheng dengan tuduhan yang tidak berdasar. Lin Feng, ayahku juga tertipu. Mari kita bicarakan dengan baik. Anakku, aku minta maaf kepada seluruh keluargamu. 5 tahun yang lalu, aku tiba-tiba menemukan bahwa buahnya adalah orang Dongi. Dia lalu menjatuhkanku dengan racun. Sejak saat itu, aku menjadi bonekanya. Setiap gerakanku dikendalikan olehnya. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Dia sudah lama mengintai di sekitarku. Selalu mencari jalur spiritual naga. Keluarga Lin kalian adalah hambatan terbesarnya. Jalur spiritualku. Begitu jalur spiritual naga dibuka, tidak hanya orang yang membukanya akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Negara naga kita akan terjerumus ke dalam kehancuran. Suara barat mengalun. Kunci untuk membuka jalur naga adalah cap naga. Untungnya, saya menyimpannya di tempat lain beberapa tahun yang lalu. Ah, naga saya tidak ada lagi. Tuan Li, tolong saya. Selamatkan kerajaan naga. Selamatkan kerajaan naga. Jika guru negara sudah mendapatkan cap naga, dia hanya selangkah lagi. Dia hanya kekurangan satu garis keturunan darah murniin. Dia bisa segera membuka jalur naga. Tenang saja. Saya tidak akan membiarkan niat jahat mereka berhasil. Tunggu, kau bilang informasi murniin. DHI dalam masalah. Kyusui. Lepaskan aku. Jika Lei Feng tahu, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja, ini akan segera berakhir. Tunggu sampai darahmu mengering. Nadi naga akan terbangun. Setelah aku mendapatkan nadi naga, akan mendapatkan kekuasaan. Tian Xiu akan mengantarkanmu dan menemanimu dalam penguburan. Tunggu sampai ayahku menyerap jalur naga. Semua orang dari negara naga harus tunduk padaku, Dongi. Saat itu, aku akan benar-benar menjalankan posisi raja negara naga ini. Segera tidak akan terasa sakit. Tunggu sampai darahmu mengering. Jalur naga akan terbangun. Kau tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Hahaha, di dalam perbatasan Longguo. Pelanggaran oleh bajak laut. Legislasi. Tuan Dong, bersiaplah untuk mati. Jika Menteri Luar Negeri jauh pergi, pasti akan mati. Legislasi. Tenanglah dan jadilah penguasa Beijing Simu. Tidak baik. Vena naga kerajaan naga sangat penting bagi Anda. Nie Xiao akan mati jika dia melakukan perbuatan jahat. Anda telah tinggal di kerajaan panjang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak mengerti kebenaran ini. Jadikan hukum tak berakhir.
Itu laki-laki. Selama Anda bersedia menyerah, tunggu sampai saya mendapatkan naga kerajaan naga. Hanya karena kamu ingin membagi dunia. Membagi dunia. Aku tidak akan bergaul dengan anjing. Sejak kamu menyusup ke kerajaan naga untuk mencuri jalur naga, kamu sudah ditakdirkan untuk gagal. Dan ditakdirkan aku tidak akan membiarkanmu hidup. Di kerajaan naga ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa yang tahu waktu adalah orang hebat. Kamu menolak untuk menerima tawaran baik, maka kamu akan menerima hukuman. Maka akan kuberitahu kau. Di Rongguo ada pepatah kuno yang berbunyi, kekayaan dan kehormatan tak mampu merusaknya. Kekuasaan dan ancaman tak mampu membuatnya tunduk. Lin Feng, kau masih belum mengerti situasi saat ini? Jika kau berani bertindak gegabah, wanita yang kau cintai akan langsung meregang nyawa. Jika kau tidak ingin melihatnya mati di hadapanmu, segera sujudah 300 kali kepada ayahku. Lalu bunuh diri. Lin Feng, cepat pergi. Lepaskan dia. Meskipun sampai neraka sekalipun, aku akan membuat kalian membayar nyawa. Banyak bicara. Kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Kau ini anak durhaka? 5 menit lagi. Darahnya akan mengering. Maka kekuatan naga akan terbangun. Kau harus bergegas. Ini adalah senjata sakti yang kutempa dari besi hitam yang kukumpulkan. Bisa mati di bawah pedang maut ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Lin Feng, cepat pergi, jaga dirimu baik-baik. Jangan datang lagi. Sebagai penguasa utara yang terhormat, apakah hanya ini kekuatanmu? Kau bahkan tidak memiliki senjata yang tepat untuk melawan saya. Apa yang kau miliki untuk bertarung? Saya masih bisa bertarung. Kalau bukan karena kau merusak rencanaku, sekarang saya sudah menjadi ketua. Kakek Long juga akan mati. Kakek Long. Bahkan kamu juga berani melawanku. Jika ayahku menguasai jalur naga, posisi pemimpin tetap milikku. Saya bersedia memohon kepada ayahku, agar keluargamu tetap aman. Bandit Dongi. Setiap orang dihukum. Maka kalian pergi untuk mati bersama. Kanan. Berjuang untukmu. Kamu sangat kotor. Ada pepatah lama lain di Cina bahwa pejuang tidak pernah bosan dengan penipuan. Apakah Anda pikir saya hanya bisa mempersiapkan kawasan kekuasaanku, kau bahkan tak mampu menghitungnya. Kuserahkan padamu. Biarkan dia melihat. Buktikan betapa hebatnya pedangku. Inikah pedangmu, negeri naga? Inikah peperanganmu, negeri pertanian? Sungguh tak berarti. Omong kosong. Kalian orang Dongi hanya pandai menggertak dengan jumlah yang banyak. HMPH, yang penting bisa menang. Sejarah ditulis oleh para pemenang, hancurkan dia. Negara petani kalian hanya segini kemampuannya. Tuan, jangan masuk. Tidak salah lagi, pemimpin Beijing. Memang ada sedikit kemampuan, silakan pergi. Bukankah aku menyuruhnya melindungi Beijing? Kenapa dia datang? Selain kami, tidak ada seorang pun prajurit Beijing yang meninggalkan Beijing. Jangan harap salah satu dari orang-orang timur ini bisa masuk. Kakak, kita tidak bisa hanya membiarkanmu terjebak di tangan orang-orang timur ini. Nie Xiao, kamu tidak punya jalan mundur lagi. Serahkan diri saja. Jangan bergerak. Jika kalian berani bergerak, saya akan mematahkan lehernya. Hahaha, bagus sekali. Hahaha. Akhirnya jalur naga terbangun. Aku tidak akan ragu lagi.
Ayahku telah menyerap seluruh jalur naga. Semua sudah terlambat. Kalian semua harus mati. Aku dan ayahku akan berbagi segala kemewahan. Hahaha. Ayah. Langkah terakhir seni bela diri. Manusia yang melupakan emosi. Mengapa aku selalu tidak bisa menembus batas manusia? Aku pernah percaya pada dunia ini. Sekarang aku benar-benar telah mencapai kesempurnaan. Aku sudah menjadi manusia yang sempurna. Tulang punggung Stegosaurus ada di tanganku. Kalian semua akan tunduk padaku. Aku tidak peduli apa itu tulang punggung naga. Selain Raja Beijing, tidak ada yang bisa membuatku tunduk. Serang. King Long. Ku beri kau kesempatan. Setelah menjadi permaisuri, kau akan menjadi penguasa negara Longhu. Saya tidak pernah bergabung dengan orang-orang Dongi. Saya mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Jangan bicara omong kosong. Kami telah bertengkar dengannya. Xuan Wu, Anda memiliki 3 jenderal lagi. Anda memiliki 3 menit untuk memikirkan waktu. Tapi Anda tidak memikirkannya. Bunuh 1 poin. Aku membunuhmu. Tuhan. Kata. Hahaha, kamu masih punya 2 kesempatan. Jika ada apa-apa, datanglah padaku. Jangan pergi, mereka. Tuhanmu cukup baik. Layak untuk diikuti. Saya memiliki kesabaran terbatas. Penundukan kepada kaisar meninggal. Tuhan tidak boleh menyetujui dia. Keluar. Keluar. Lihatlah ekspresi menyakitkan Anda sekarang. Bukankah saya memberi Anda kesempatan? Anda tidak menghargainya. Hahaha. Tuan terlarang itu sungguh konyol. Bahkan tidak bisa melindungi orang terpentingnya sendiri. Masih berani menyebut dirinya sebagai dewa perang kerajaan naga. Hahaha putri. Giliranmu sekarang. Prajurit Beijing belum mati. Karena kamu sangat ingin mati. Aku akan membantumu. Pembunuh naga masih hidup. Kau tidak akan pernah bisa menyelamatkan wanitamu. Garis keturunan pembunuh naga ada di tanganku. Negara naga akan selamanya tunduk padaku. Perbudakan Dongi telah berakhir. Hahaha. Haha, ini belum berakhir Asalkan kamu berlutut. Mungkin aku akan mengampuni nyawanya. Dan menyembuhkan semua lukanya. Jika kamu ingin keduanya tetap hidup, kamu masih punya pilihan lain. Mewakili negeri naga. Mewakili Beijing. Ubah pilihanmu. Langsung berlutut. Anjing jahat dari timur. Apakah kamu pernah melihat wajah resmi naga tulang berlutut? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah martabat bangsa itu benar-benar begitu penting? Lebih penting daripada kedua wanita kamu? Telah menjaga Beijing untuk negara selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak memberimu sedikit pun pengakuan. Kau tidak menikah juga mati untuknya. Urusanmu apa? Sulit untuk memilih? Menurutku. Seorang wanita cantik yang melahirkan anak untukmu. Dan menyelamatkan putri musuh yang membunuh ayahmu. Kesetiaan pada bangsa. Benarkah? Mau dibunuh mau dipotong-potong? Hadapilah aku. Jangan menyusahkan mereka. Matilah kau. Benar-benar putri merak. Itu. Karena kau belum mati. Bantu aku menyelesaikan permintaanku. Maafkan aku, King Sui. Aku sudah melindungimu. Keempat raja surga telah mati. Negara naga tak lagi memiliki penjaga. Beijing juga kehilangan pemimpinnya. Setelah aku menjadi raja, bersama saudara-saudaraku dari Dongi, kita akan menyerang dari dalam dan luar. Seluruh negara naga akan menjadi milik Dongi. Cih! Jika kau tidak mau menerima, langit pasti akan menghukummu. Aku telah memasuki alam semesta. Awan naga melangkah seperti ini. Bahkan langit tua pun harus memberiku 3 bagian. Putri. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Bersenang-senanglah hahaha. Saudara-saudara, tuan ini tidak.
Pernikahan putriku. Mengapa kalian semua menampar wajahku? Buat kakakku senang. Bagaimana menurutmu? Mantan putri selalu mengirimkan hadiah pernikahan. Baik. Aku menganggap orang-orang yang maju ke utara. Semuanya adalah orang-orang yang mengikuti arus. Sepertinya ada juga yang cukup pandai beradaptasi dengan situasi. Saya memang bukan. Ucapan ini seharusnya untuk menyapa penguasa negara. Kami, orang-orang dari utara, sangat menghargai warga negara Longguo. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk urusan negara. Segera bawa ke sini untuk dilihat oleh penguasa negara ini. Kami adalah warga dari suku naga. Untuk mengantarkanmu ke akhir. Keberanian. Kalian orang-orang Beijing Shi. Mengira bahwa aku tidak takut mati dan tidak menjadi dokter. Tidak takut angin kencang melukai lidah. HMPH, Beijing Shi Erlang sudah memiliki pedang setan. Kapan saja bisa bertarung dan membunuh kalian, orang-orang Dongi ini. Sembarangan, penguasa Beijing Shi menghadapi angin dengan tegas. Mati di utara. Pengaturan. Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kalian melakukannya? Apakah dengan sujud dan merayu? Mungkin aku masih akan mengampunimu. Kamu menjebak keluarga Lin. 5 tahun kemudian kamu berusaha menggulingkan posisi pemimpin. Berapa banyak sampah sepertimu? Ada. Tidak mungkin, aku jelas sudah membunuh kalian. Ini semua berkat dirimu. Apakah dia berhasil menembus batas? Menjadi seorang dewa? Dewa? Tinggi dan tampan, benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa sampah sepertimu, anak bangsawan, bisa menguasai? Waktunya hampir tiba. Saatnya aku menghabisi kau. Gunakan nyawamu untuk menghormati para pahlawan negaraku. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, aku tidak menyangka sihir jahat Dongin begitu aneh. Mungkin akan ada konspirasi yang lebih besar setelah ini. Jangan khawatir. Aku menyelamatkanmu. Ayah, ternyata masih hidup. Kabar buruk, Lord Long An. Nasib negara Long sedang memudar. Di depan mata, masih ada kesempatan untuk menguatkan nasib negara Long. Mohon Anda bertindak lagi. Tuan, kami mendengar bahwa 3 hari lagi, di daerah yang terkenal di dunia tanpa hukum, kota kejahatan akan mengadakan sebuah lelang. Harta karun pertama negara Long, batu perbaikan langit, akan muncul di sana. Batu langit. Batu perbaikan langit Nua. Batu perbaikan langit Nua berasal dari tempat yang sangat misterius. Jika kita bisa mendapatkannya, akar naga bisa diperbaiki. Hukum negara juga dapat kembali. Dan keberuntungan kerajaan kita bisa naik lagi. Banyak kekuatan dunia sudah mengincar lelang kali ini. Ingin mendapatkan batu penambal langit. Kurasa itu tidak semudah itu. Orang-orang Longguo yang terkutuk. Mereka bahkan membunuh 2 tetua dari sekte pedang Dongiku. Aku pasti akan menaklukkan Longguo dan menjadi menterinya yang kuat. Bajingan. Pedang panjang. Jika kau tidak bisa mengendalikan amarahmu, maka kewibawaan Dongi akan. Siapa yang berani memasuki tempat suci Dongi Sword Studio ini? Apakah kamu sudah bosan hidup? Apakah aku masih perlu dihormati sebagai seorang tetua? Bukankah seharusnya kamu berada di ibu kota Dragon Country sekarang? Mengapa kamu ada di sini? Penguasa Beijing sudah berhasil menembus batasan Tianren. Aku tidak bisa menandingi. Aku tidak punya pilihan selain menghancurkan diriku sendiri. Jadi, apakah ini berarti kita di Dongi tidak memiliki harapan untuk menguasai kerajaan naga? Apa yang kau khawatirkan? Aku mendengar bahwa kota kejahatan sedang melelang penangkap malaikat. Aku ingin kau menghubungi Amerika. Kirimkan tentara untuk mengawal. Bahkan jika kita harus memberikan kuil kita harus mendapatkan penangkap malaikat. Saat itu, kita bisa membentuk kembali tubuh kita. Bawa juga seni bela dirimu bisa lebih ketat. Apakah adikmu mengerti? Tapi penguasa utara pasti akan pergi ke sana. Dia selalu berhati-hati. Takutnya kita sulit untuk membangun tempat ini. Dendam kejahatan. Tidak bisa ditentukan.
sekalipun penguasa utara. Kamu juga harus mengikuti aturan di sana. Karena ini lelang. Tentu saja yang tertinggi yang menang. Selain itu, aku juga sudah mempersiapkan urusan selanjutnya. Halo, ada apa? Tuan, ketika Anda memasuki kota dosa, apakah Anda tidak menyembunyikan aura Anda? Perempuan lajang dari Kekaisaran Inggris Raya, permaisuri dari Kerajaan Yunani, dan Presiden Direktur NMLV Group. Banyak orang mengirimkan hadiah. Sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Hei, Tuan. Apa yang harus dilakukan dengan hadiah yang mencapai ribuan triliun ini? Biarkan mereka menunggu saja. Saat ini tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan batu Nua. Kalau begitu, Anda harus cepat. Hari ini adalah barang lelang terpenting. Meskipun ini adalah harta dari zaman kuno, yang muncul dalam legenda negara naga di Prancis. Batu perbaikan langit Nua. Harga awal 10 miliar. Saya tawar 30 miliar. Saya tawar 40 miliar. 50 miliar, batu perbaikan langit ini. Saya, Dewa Gurun, akan ambil. Ah, Dewa Gurun. Ini adalah raja pembunuh yang diakui di daerah Ili. Batu penambal langit adalah milikku. Tunggu. Saya dari keluarga Liu di ibu kota Longguo, menyetor 300 miliar. Saya dari keluarga Liu di ibu kota Longguo, menyetor 300 miliar. Tuan ini. Apakah Anda yakin? Kota jahat ini belum pernah ada sidang sebesar 300 miliar dalam sejarahnya. Bagaimana bisa tidak mampu membayar? Apapun yang terjadi, batu penutup langit tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Saya tawarkan 500 miliar. 500 miliar sekali. Ini adalah jumlah maksimum yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Su, Kerajaan Long, dan Beijing. Bandingkan dengan tawaran saya. Saya mengeluarkan 800 miliar. 800 miliar sekali. Lin Feng, kau pikir kau sangat hebat? Hebat sekali ya. Hanya di sudut ini saja kau berkuasa. Di seluruh dunia. Ada banyak kekuatan yang lebih kuat darimu. Jadi, hari ini kamu tidak bisa membawa batu Nua. Nyawamu juga harus tertinggal. Kalau begitu, aku pasti harus membawa batu perbaikan langit. Aku menawarkan 10 triliun. Apa kamu bercanda? Apa yang Lin Feng katakan barusan sudah merupakan semua yang bisa kami tawarkan. Tenang saja, aku. King Sui, aku punya caraku sendiri. Jika tidak bisa, keluar lagi untuk minum. Lin Feng, apakah otakmu sudah terkena air? Apa kamu bisa mengeluarkan 1 triliun? Keluarga Liu dari ibu kota Longguo menawarkan 3.000 miliar. Tuan ini, apakah Anda yakin? Kota jahat ini belum pernah mengalami 300 miliar dalam sejarahnya. Bagaimana bisa ada kedamaian seperti ini? Tidak mampu membayarnya. Bagaimanapun juga, batu penambalan langit tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Saya menawarkan 500 miliar. 500 miliar sekali. Ini adalah jumlah tertinggi yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Su, bersatu dengan Longguo dan Beijing. Bandingkan dengan saya. Saya tawarkan 800 miliar. 800 miliar sekali. Lin Feng, kau merasa sangat hebat ya? Kau luar biasa. Hanya saja kau menguasai sudut kecil ini. Ada banyak kekuatan di seluruh dunia yang lebih kuat dari milikmu. Jadi, hari ini, batu Nua tidak akan kau bawa pergi. Nyawamu juga harus ditinggalkan. Kalau begitu, batu penambal langit itu pasti harus kubawa. Aku menawarkan 10 triliun, ada masalah? Kau bercanda, kan, Lin Feng? Itu semua yang bisa kami tawarkan. Kau tenang saja. King Sui, aku punya caraku sendiri. Benar-benar tidak bisa lagi. Keluarlah, percayalah. Lin Feng, kau sudah gila. Hanya karena kau bisa mengeluarkan 1 triliun? Jangan terburu-buru, ya. Sekarang bahkan belum sampai semenit. Gadis dari Kerajaan Inggris Raya, Gulina, mengirimkan 1 bintang malaikat. Ini bukan Ratu Kerajaan Inggris. Yang ditulis adalah Raja Inggris. Dari sudut pandang keluargaku, ini pasti untukku. Presiden NMLV Group mengirimkan 90% saham merek mewah nomor 1 di dunia. Dan pemimpin raksasa susu terbesar di dunia, perusahaan Napak Suhu. Permaisuri Yunani kuno mengirimkan seluruh tambang minyaknya untuk diberikan kepada penerima hadiah. Tidak mungkin, sebenarnya siapa yang bisa membuat 3 wanita kuat yang berada di puncak dunia ini secara bersamaan mengirimkan hadiah? Lin Feng, warna pengorbanan yang Anda sebutkan bukan hanya tentang ketiga orang ini. Jangan khawatir tentang salju di hatiku. Kaulah satu-satunya. Warna pengorbanan yang Anda sebutkan di puncak bukan hanya tentang ketiga orang ini.
Jangan khawatir, Kyusue, saya hanya memiliki Anda di hati saya. Satu orang. Semua ini adalah malaikat sialan. Lin Feng, Anda tidak ingin mengatakan bahwa orang yang diberikan kepada Anda adalah Anda. Apakah kamu tahu apa konsep minyak mineral yang dikirim oleh permaisuri Yunani kuno? Kekayaan seperti ini benar-benar bisa mendukung sebuah negara kecil. Jumlah ini jika dijumlahkan bisa mencapai triliunan. Apakah benar-benar untukmu? Saya pernah berdiskusi mendalam dengan Presiden Grup MLV. Saham 90% ini pasti milikku. Aku adalah Dewa Gurun. Pernah menjalankan misi untuk permaisuri Yunani. Di antara yang hadir di sini, selain aku, tidak ada yang lebih pantas mendapatkan hadiah ini. HMPH. Kan sudah kubilang. Sampai membuatku terkejut. Aku memang sempat merasa. Karena barang-barang ini memang untukmu, Lin Feng. Tuan Lin Feng. Ini adalah hadiah dari pemilik kami. Keindahan apa? Apakah Anda pernah membuat kesalahan? Hadiah ini sangat berharga. Bagaimana mungkin diberikan kepada pria yang ceroboh ini? Kami menerima perintah dari orang suci. Hati malaikat ini diserahkan kepada Tuan Lam Feng. Presiden secara pribadi memberikan seks oral. Hadiah diserahkan kepada Tuan Lam dan anggota tanah. Hanya TN Lam yang layak untuk hadiah ini. Bagaimana mungkin? Mulailah sekarang. Semua orang sudah menikah. Nua ada di sana. Saya melihat siapa yang berani bersaing dengan kerajaan panjang saya. Bagaimana bisa begitu? Jian Zhai telah menghubungi Li Kuo. Dana yang bisa digunakan dan harta yang kutinggalkan hanya berjumlah 1 triliun. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Jiawer. Tuan pembawa acara, karena sekarang tidak ada yang menawar lebih tinggi dari saya. Apakah sudah saatnya mengumumkan hasilnya? Baiklah, saya umumkan pemenang batu penambal langit kali ini. Sebentar. Malaikat kuno, kita bertemu lagi. Tuan, Anda akhirnya datang. Dokter Dong, kalian datang ke sini untuk apa? Cantik, ini adalah kota kejahatan. Bukan suku naga. Anda terlalu ikut campur. Apakah kalian bisa memberi sedikit wajah kepada orang hina seperti Zuo Teng? Apa itu Zuo Teng, Yu Teng? Saya belum pernah mendengar tentang itu. Apakah kamu menantang kami, orang hina? Jian Zhai di sini mengucapkan satu kalimat. Kami mendirikan tempat. Apa yang kita inginkan tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Tidak peduli siapa, santa wanita, CEO, atau apapun itu. Di depan Dongi, silakan minggir. Hei, Ting Sui. Tempat yang kamu sebutkan ini terdengar seperti tempat peternakan babi di Beijing. Ya. Setelah kamu bilang begitu, sepertinya memang begitu. Marga Yalu. Adik ke-8, berani sekali kau menghina tuan muda keluargaku. Aku, Kameda Jirou, akan membunuhmu dalam satu serangan. Kameda, jangan-jangan nenek moyangmu dulu waktu membajak sawah melihat kura-kura. Lalu memberi namamu Kameda? Lalu bagaimana denganmu, Lin Feng, si bajingan satu ini? Bukan. Bajingan. Orang brengsek ini adalah pewaris Jiai. Jiai memiliki pengaruh besar di negara Dongi. Satu kata bisa memutuskan semua urusan negara Dongi. Saya mendengar dari kakek. 2 orang tua di keluarganya juga mati di sampingnya. Kamu adalah penguasa rakyat. Lin Feng adalah saya. Lily, datang sini. Apa yang kau kerjakan? Dia seharusnya memohon padamu. Kerja, hahaha. Magan, dengarkan aku baik-baik. Batu penambal langit ini milikku. Pisau pedang tank kiri milik Dongi kami. Jian Sairen, aku tahu kau sudah mencapai alam alami. Tapi sekarang, sekeliling negara naga telah dikepung oleh pasukan besar Dongi kami. Jadi aku hidup. Aku akan membunuh kalian di kota jahat ini. Kau mengancamku. Hahaha. Bagus, tentangmu. Perempuan dari kerajaan naga. Kau cukup cantik. Aku sangat ingin kau melayaniku di bawah tahtaku. Kamu melayaniku dengan baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Haha, apa? Membiarkanmu melayaniku di bawahku. Kamu melayaniku dengan baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu bilang apa? Asalkan kamu mau jadi anjingku. Akan memberi kita sumber daya 10 atau 100 kali lipat. Liu Zi, hei. Benarkah begitu? Benar, hahaha. Bagaimana? Sudah kau lihat kan? Sejujurnya, negara naga sekarang telah menjadi boneka Dongi kita. Jika kalian mau tunduk pada saya, aku akan membawa kalian mendekati dunia.
Sungguh tidak tahu tinggi rendahnya langit. Jangan sekali-kali menghina kami Liang Erlang. Sekarang giliranmu untuk tampil. Pisaunya sekecil ini. Hasilnya satu tebas. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya tuanku, kan? Bagaimana mungkin negeri naga memiliki hantu sepertimu yang begitu merendah? Sungguh memalukan wajah kita sebagai orang Longguo. Coba katakan apa yang salah dengan tuan kita. Hahaha. Saya hanya memberi kalian 10 detik. Yang tidak tunduk akan mati. Bermimpilah tentang musim semi dan musim gugur. Kami orang Longguo tidak semua seperti Luobo. Orang-orang kami yang memiliki darah yang berani pasti tidak akan menyerah kepada kalian. Sekumpulan orang dongi. Sesuatu yang tidak berterima kasih. Karena itu masalahnya. Kembali melihat mereka untuk bertemu Dewa Besar Amaterasu. Apakah Lin Feng percaya diri? Hanya menggonggong hewan di Io dapat dihancurkan oleh Panzi. Jika Anda ingin menerimanya, Anda dapat menghancurkannya. Anda seperti ini. Saya adalah hakim besar. Prajurit pertama. Kau bisa mengalahkanku. Badut yang melompat. Sombong sekali. Kau berani membunuhnya. Jangan terburu-buru. Melanggar kehormatan naga kami. Semua akan mati. Selanjutnya kau. Cepatlah kemari. Saat ini bukan waktunya untuk membahas tubuh jasmani. Yang penting adalah jiwa. Gao Tianyuan yang berasal dari tempat tinggal para pembunuh dewa. Tidak hanya terjangkit penyakit isolasi yang hampir menyebar. Jiwanya pun telah lenyap. Meskipun kau berada di atas manusia surgawi, kau tak berdaya menghadapi buahnya. Tuan Chen, muncullah. Tian Feng, aku sudah bilang aku akan kembali. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak heran aku bertanya-tanya mengapa Liu Bo ada di sini. Dan juga beberapa orang dongi ini terus-menerus menantang kehormatan Dragon Kingdom. Ternyata semua ini adalah perintahmu. Meskipun kau sudah tahu. Saat kau mati. Apa omong kosong ini? Apa yang harus dilakukan di Beijing? Saya adalah raja seluruh dunia. Mereka yang mengikuti saya akan makmur. Naga yang melawan saya. Itu sangat beracun. Saya benar-benar kehilangan semua kekuatan saya. Keduanya adalah ranah surga dan manusia. Anda tidak bisa berada di zaman kuno. Di dunia ini, tidak mungkin para dewa menembus tanah ini. Kamu sebenarnya berada di tingkat apa? Aku sudah bilang tentang dewa. Sangat menakutkan. Kekuatan moral yang penuh perasaan. Kamu sama sekali tidak mengerti. Aku telah menjadi dewa. Kehidupan sebagai kaisar abadi, ya. Arogan. Hanya saja tidak. Berlutut. Hai. Oh, mohon maafkan hidupku, Lord of Beijing. Ini juga semangat orang-orang dongi tahun ini. Apakah menurut Anda kerajaan naga saya masih berantakan seperti 100 tahun yang lalu? Qin Sui. Turunkan. Saya ingin Anda kau tahu kepada orang-orang kerajaan Long untuk meminta maaf. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan menghamburkan abu Anda untuk apa yang Anda sebut Gao Tianyuan. Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf untuk dongi kami untuk memberi Longguo terlebih dahulu. Saya tahu sekarang saya salah. Meridian. Orang-orang yang lama memaafkan saya. Sudah direkam. Lalu bolehkah saya pergi? Tidak, saya salah. Sungguh brengsek, kita tidak seharusnya mengincar kerajaan naga. Sekarang saya tahu saya salah, baiklah. Buatkan satu untuk setiap negara besar. Sekalian beri peringatan kepada mereka. Siapapun yang mengulangi kesalahan terhadap kerajaan naga saya, meskipun jauh, pasti akan dihukum. Cepat pergi. Aku salah, aku juga orang Lu. Kau tidak bisa membunuhku. Kau pasangan yang melupakan asal-usul seperti ini. Aku bahkan merasa jijik untuk membunuhmu. Bukankah kau suka jadi anjing? Baiklah, kau akan selamanya jadi anjing. Apa ini caranya? Gimana, seru nggak? Kalau mau, aku ajarin. Tapi sekarang ada satu hal lagi.
Sudah selesai. Lalu kita mau kemana selanjutnya? Kita kembali ke Hai Cheng. Aku masih berhutang satu pernikahan padamu.